Hai Mak Level, Shalom, selamat pagi semuanya. How are you today? Oke, Teacher Merly berharap kalian semua Mak 1, Mak 2, Mak 3, and Mak 4 dalam keadaan baik dan tetap semangat dan sukacita walaupun masih belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tematik. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Teacher Merly mau mengajak anak-anak semuanya berdoa terlebih dahulu. Oke, semua menutup mata, melipat tangan dan menundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Yuk kita doa sama-sama ya. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Bapa, kami ingin memulai pembelajaran tematik kami hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menjamah hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang kami pelajari saat ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak Teacher Merly, Mak Level semuanya. Hari ini kita belajar tematik subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran 2 halaman 92 dan 93. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memberikan contoh penerapan sila keempat Pancasila. Oke, sekarang ambil buku tematik 2E kamu. Lalu kamu buka buku kamu halaman 92 dan 93. Kita akan belajar PPKN. Ya, Mak Level, semoga kamu bisa fokus untuk hari ini. Tetap fokus ya. Kita akan memulai pembelajaran kita. Semua membuka buku halaman 92 dan 93. Kita akan mulai dari halaman 92. Oke? Oke, kita sama-sama membaca buku tematiknya halaman 92. Kamu bisa ikuti Teacher Merly di rumah, oke? Ayo kita baca sama-sama. Pembelajaran 2 halaman 92. Ayo bercerita. Libur panjang telah tiba. Keluarga Nina ingin pulang ke kampung halaman. Mereka ingin pergi ke tempat kakek di Padang. Selama di Padang, banyak tempat wisata yang ingin dikunjungi. Ayah bertanya kepada Nina dan Adi tentang tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Oke, kamu lihat percakapan keluarga Nina. Di sana mereka musyawarah terlebih dahulu. Karena musyawarah adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Oke. Musyawarah untuk menentukan kemana mereka akan berwisata ketika mereka tiba di Padang, ya. Jadi ayah tidak memutuskan sendiri. Oke, kita lihat percakapannya ya. Oke, ayah, saat di Padang nanti kita berwisata kemana ya? Ada yang punya ide? Seperti itu pertanyaan ayah. Oke, lalu Nina menjawab, kita ke pantai saja ayah. Lalu Adi, aku ingin pergi ke taman bermain. Nah, ayah meminta pendapat Nina dan Adi. Ayah tidak memutuskan sendiri tempat wisata yang akan dikunjungi nanti. Sikap ayah mencerminkan sila keempat Pancasila. Oke, sebelumnya, pembelajaran sebelumnya kamu juga sudah belajar contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Salah satunya adalah musyawarah. Jadi tidak boleh memutuskan sendiri. Tidak boleh menang sendiri seperti itu. Nah, Mak Level semuanya, kamu pasti sudah tahu apa itu lambang dan bunyi sila keempat Pancasila. Kira-kira masih ingat nggak ya Mak 1, Mak 2, Mak 3, Mak 4 apa lambang sila keempat Pancasila?
Ayo, iya, benar, pintar, hebat, hebat Mak Level. Lambangnya adalah kepala banteng. Masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Oh, masih ingat. Kalau kamu masih ingat, kalau anak-anak teacher Merly Mak Levels masih ingat, ayo kita sebutkan sama-sama. Apa itu bunyi sila keempat Pancasila? 1, 2, 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wow, hebat sekali memang anak-anak Mak Level ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Salah satunya tadi apa? Sikap ayah kan? Bagaimana? Apa yang dilakukan ayah? Ayah memberikan kesempatan kepada Nina dan Adi untuk berpendapat. Jadi salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Oke, ini kamu ingat ya anak-anak teacher Merly. Ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Jadi ketika kamu diminta oleh guru kamu menyebutkan apa contoh pengamalan sila keempat Pancasila, kamu sudah bisa jawab dengan benar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 93. Masih contoh sikap pengamalan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Semuanya membuka bukunya halaman 93 ya. Nah, di halaman 93 kita perhatikan sama-sama. Kamu membuka buku kamu halaman 93. Semuanya ya anak-anak teacher Merly. Lihat, di halaman 93 ada 2 gambar. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ayo coba kita lihat gambar 1 dan gambar kedua. Gambar 1, Ayah, bolehkah aku melihat pemandangan di sana? Gambar yang kedua, aku bosan di sini. Lebih baik aku melihat-lihat sendiri saja Nah, dari gambar ini, gambar 1 dan 2, kamu diminta untuk menentukan mana sikap yang sesuai pengamalan Pancasila dan sila keberapa itu. Oke, coba kita lihat. Menurutmu, sikap manakah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila? Apakah gambar pertama atau gambar kedua? Ayo, Mak 1, Mak 2, Mak 3, dan Mak 4 coba berpikir. Yuk, kira-kira yang mana ya? Contohnya gambar yang mana? Ayo dipikirkan sebentar, dibaca baik-baik, dilihat gambarnya baik-baik. Ada yang bisa bantu teacher Merly untuk menjawab? Gambar yang mana yang merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila? Ya, yaitu gambar pertama. Ayah, bolehkah aku melihat pemandangan di sana? Kenapa gambar pertama itu merupakan contoh pengamalan sila Pancasila? Nah, karena Adi memberikan kesempatan kepada ayah untuk memberikan pendapat. Ya, sila berapakah yang dimaksud? Kira-kira sila keberapa ya Mak Levels? Ayo bantu teacher Merly. Iya, benar. Sila keempat Pancasila. Oh, hebat ya Mak Level ya. Nah, jadi gambar pertama adalah contoh yang mencerminkan sikap pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat Pancasila. Sedangkan gambar kedua tidak bagian dari pengamalan Pancasila sila keempat. Karena apa? Karena Adi tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Nah, apakah kamu menerapkan Pancasila sila keempat di rumahmu? Teacher Merly yakin anak-anak Mak Level, Mak 1, Mak 2, Mak 3, dan Mak 4 pasti sudah menerapkan
contoh pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Contohnya kira-kira apa ya? Nah, ketika keluarga kamu ingin berlibur, maka terlebih dahulu bermusyawarah menentukan tempat kemana kalian akan berlibur. Apalagi bermusyawarah dulu untuk melakukan pekerjaan rumah. Ini tugas siapa? Menyapu rumah tugas siapa? Mencuci piring tugas siapa? Dimusyawarahkan dulu. Oke? Itu adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila di rumah kamu. Coba ceritakan pengalamanmu. Ini tidak perlu kita ceritakan. Kalau kita tadi sekolah, kita bisa ceritakan di depan kelas. Oke, coba perhatikan contoh cerita Nina dan Tony berikut. Nina, aku selalu memberikan kesempatan kepada adik untuk berpendapat. Nah, kamu juga bisa melakukan sikap ini di rumah kamu ya, memberikan kesempatan kepada ayah, ibu, kakak, atau adik kamu untuk berpendapat. Nah, aku tidak pernah mengejek pendapat adik. Nah, kita juga tidak boleh mengejek pendapat orang lain. Ternyata tidak boleh mengejek pendapat orang lain adalah sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila juga. Nah, coba lihat. Di rumah, tugas membersihkan rumah dibagi dengan bermusyawarah. Aku melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Jadi, salah satu contoh yang mencerminkan sila keempat Pancasila di rumah adalah bermusyawarah. Bermusyawarah untuk memberikan tugas. Siapa yang membersihkan rumah? Siapa yang membersihkan halaman rumah? Siapa yang menyapu halaman? Seperti itu. Nah, dan yang terakhir, apa ya? Melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Nah, sebelumnya ini sudah Teacher Merly kasih tahu ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila adalah 1. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. 2. Tidak mengejek pendapat orang lain. 3. Musyawarah keluarga. 4. Melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Nah, keempat contoh sikap ini harus kamu hafal ya, harus kamu ingat. Ini juga catatannya bisa kamu pindahkan ke notebook kamu ya. Bisa dicatat agar kamu lebih mengingat lagi, lebih pintar lagi. Oke, Mak Level, saya harap, Teacher Merly harap kamu mengerti sampai di sini. Oke? Nah, tugas kamu yaitu halaman 96 nomor 2. Ya, halaman 96 nomor 2. Jawaban kamu tulis di buku notebook tematik kamu dengan rapi. Ya, dengan rapi, tulisannya rapi. Jawabannya tulis di buku notebook tematik kamu. Ya, oke, Mak Level? Oke, Mak Level, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika kamu tidak mengerti pembelajaran hari ini, kamu bisa bertanya ke teacher kamu masing-masing. Oke, belajar baik-baik di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker jika kamu pergi keluar, dan tetap mencuci tangan. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa. Yuk. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami telah selesai belajar tematik dan kami ingin melakukan aktivitas kami lagi. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dan melindungi kami. Kiranya apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.